Berarti di tempat ini kamu membuang jasad kucing yang udah kamu tabrak. Astagfirullahaladzim. Dan ujian datang bertubi-tubi. Seperti apa contohnya? Badan kamu mengurus. Mas Topik, tadi kan ini bilangnya sungai ya Mas ya? Ini sungai. Terus ini jalan. Jalan itu jalan tanah. Ini jalan. Terus ini sebelahnya sungai ya Mas. Terus di sini ada pohon bambu. Nah, di sebelah sininya itu ada perkarangan. Dan ini kan jalannya ya Mas ya. Jalan itu teman-teman, karena ini jauh dari kota, jadi jalan itu masih jalan tanah teman-teman. Dan memang sih udah nggak layak ya Mas ya, karena ini musim kemarau. Nanti kalau musim penghujan pasti nggak bisa dilalui nih Mas ya, kasihan. Nah ini jalan, ini sungai, terus ini perkarangannya. Bener nggak Mas kalau ini Mas? Iya Mbak, benar. Karena tadi yang dikasih tahu kan ini sungai, terus ini jalan. Di sini ada pohon bambu, terus gunungan batu tadi di sebelah sininya ya. Kayaknya benar deh. Ini perkarangannya. Astagfirullahaladzim. Tapi kok itu ya Mas ya? Menurut saya tempat ini nggak asing bagi saya Mas. Sebenarnya belum pernah, cuma kayak nggak asing aja gitu. Tapi saya belum pernah kesini teman-teman. Ini tanaman warga, tolong jangan keinjak ya Mas ya. Soalnya pernah teman-teman, ya waktu saya nggak sebutin kameramennya, waktu itu tanaman itu Mas kacang, nggak injak-injak. Terus yang punya marah. Nah ini jangan sampai keinjak ya Mas ya. Sungai, jalan, ini jalan depan ya Mas ya, ada sungainya juga. Bener yang tadi saya titik ya, yang di peta tadi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hawanya berbeda ya teman-teman. Ini cenderung hangat, walaupun ini aslinya tuh kalau tadi saya pertama datang itu sangat dingin ya Mas ya. Ini masukin lokasi ini kok tiba-tiba lumayan hangat ya Mas. Betul. Mas Taufik, jadi yang dibilang warga itu berada di lokasi ini Mas. Nah kita fokus ke yang sebelah sini aja ya Mas ya. Kita nggak boleh ke samping sebelah sana atau yang ke ujung sana, soalnya kita takutnya tersesat ya Mas ya, nyasar gitu. Malah nanti kita repot sendiri Mas. Oh iya benar Mas, itu jalan tuh ada lampu jalan Mas Topik, tuh ada lampu jalan. Mas Topik, dengar ada suara kucing? Mana suara kucing itu ya? Seperti di depan sinian ya Mas. Coba Mas, oncorin ke sana. Ini ada hubungannya dengan kucing ya teman-teman yang kita cari. Ini saya dengar suara kucing, tapi mana ya? Bentar, kita harus jeli Mas, soalnya kucing kalau malam itu gampang dicari. Matanya iya menyala teman-teman, tapi nggak ada ya Mas ya. Tuh coba Mas, nggak ada ya teman-teman. Waduh. Mas. Nah teman-teman, di sini suaranya kayak cenderung lebih ke sebelah sini. Tuh jalannya teman-teman.
yang tadi saya bilang. Itu jalannya. Itu ada kayak rumah-rumah gitu ya Mas ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Keluar. Ini ditandai dengan adanya bunyi toke ya Mas ya. Coba kamu keluar. Ini saudara tadi udah dengar suara kucing. Mana wujudmu? Mana wujudmu? Silahkan keluar. Mana wujudmu? Ini sudah ditandai dengan adanya suara toke. Dan dari tadi saya dengar ada suara kucing. Mana wujudmu? Ya, ada bayangan hitam ya Mas Taufik. Coba kesini Mas. Tadi kayaknya dari sini deh. Dengar ada suara kucing semakin jelas Mas Taufik. Coba tunjukkan wujud kamu di mana. Ya, saya tahu kamu semakin dekat dengan saya. Coba saya mau melihat seperti apa wujud kamu. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, dia di sekitar sini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, busuk banget mukanya Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa kamu berisik banget? Saya dengar ada suara kucing di tempat ini. Saya jauh-jauh hanya untuk menemui kamu. Berarti kamu adalah orang yang menabrak kucing di lokasi itu, di jalan depan. Lalu, astagfirullahaladzim, kamu tidak menguburkannya. Di mana kamu buang? Di area sini juga. Kamu tinggalkan begitu saja. Setelah itu, musibah selalu datang bertubi-tubi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi masalah itu bertubi-tubi setelah kamu tidak menguburkan jasad si kucing itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Berarti di tempat ini kamu membuang jasad kucing yang udah kamu tabrak. Astagfirullahaladzim. Dan ujian datang bertubi-tubi. Seperti apa contohnya? Badan kamu mengurus, padahal kamu tidak sakit. Kamu makan, lalu rontoknya rambut juga, padahal tidak ada penyakit keturunan yang menyebabkan rambut itu rontok. Sampai kamu gundul, terus kamu tidak bisa berdiri, lumpuh separuh. Karena kamu ingat, waktu menabrak itu kucingnya di bagian sini ke atas itu masih hidup Mas. Tapi kamu membiarkan. Akhirnya dibiarkan dibuang di sini, mungkin meninggalnya karena itu Mas gitu. Bukan langsung meninggal di tempat. Lalu persis sama wajahnya dengan kamu. Wajahnya berlumuran darah karena terbentur di bebatuan. Astagfirullahaladzim. Lumpuh separuh. Padahal kamu gak ada penyakit. Tapi kamu selalu kurus walaupun kamu makan. Apalagi? Astagfirullahaladzim. Setiap hari kamu mendengar ada suara kucing di sekitar kamu. Seperti banyak sekali kucing. Tapi kamu tidak melihat ada wujud kucingnya. Astagfirullahaladzim. Mungkin sama yang kita dengar tadi ya Mas Taufik ya. Lalu apalagi? Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, Mas Topik, dia pernah bermimpi juga bahwa kucing yang dia tabrak dan gak dikasih pertanggungjawaban di akhirat nanti akan meminta pertanggungjawabannya dia gitu. Katanya kucing itu ngejar-ngejar dia, Mas. Bahkan nanti kucing itu akan menabrak dia juga gitu. Dia bermimpi seperti itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Harusnya kamu dulu itu memastikan, dan kalau memang benar-benar udah mati, kamu kubur dengan layak. Dan kalau memang masih hidup, ya kamu kasih pertolongan. Kan sekarang banyak dokter hewan ya, Mas ya. Kamu buru-buru karena istri kamu mau melahirkan. Tapi ketika kamu sampai, bayi dan istri kamu nyawanya tidak selamat. Astagfirullahaladzim. Dan orang tua kamu mengaitkan hal ini dengan kucing yang kamu tabrak. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadinya alasan dia nggak mau nggak ngurusin si kucingnya karena dia buru-buru istrinya itu mau melahirkan, teman-teman. Nah, di sisi lain setelah istrinya meninggal itu sama anaknya, orang tuanya ini dan mungkin tetangganya juga mengaitkan, kan dia cerita ya habis nabrak kucing, mengaitkan hal itu dengan kucing yang dia tabrak, Mas, gitu. Karena kalau memang kucing yang ditabrak itu tidak digubur, dan katanya kalau mau mengubur itu harus pakai baju yang dipakai katanya. Nah, itu akan sial terus. Makanya kalau ada orang yang nabrak kucing pasti selalu among-among atau syukuran kecil-kecilan, bukan begitu kan, teman-teman? Tapi kamu sama sekali, karena kamu buru-buru, istri kamu mau melahirkan dan kamu sekarang menyesal. Tidak ada yang perlu disesali. Di sisi lain memang ya kamu tidak salah sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya boleh kamu bawa pulang kucing itu, kamu urusin setelah nanti kamu jenguk istri kamu yang melahirkan itu. Sekarang kamu menyesal, mungkin percaya nggak percaya teman-teman ya, tapi dia menyesal kalau mungkin dia menguburkan dan mengurus si kucing yang ditabrak mungkin nggak seperti ini ya, Mas ya, akhirnya gitu, teman-teman. Ya kita percaya nggak percaya, teman-teman, ya inilah yang terjadi ya. Baik, kita tolong apa? Ya, kamu tidak sengaja, posisinya kamu buru-buru juga. Ya, siap. Saya akan doakan lokasi ini agar arwah kamu tenang. Baik. Ya, boleh ya. Nanti saya akan doa bersama dengan Mas Taufik untuk khusus untuk kamu agar kamu lebih tenang lagi. Ya, boleh aja pergi, boleh. Jadi sakit ya, separuh tuh lumpuh ya, jadi sulit untuk berdiri tuh sulit, padahal sebelumnya kamu sehat. Ya, boleh ya, nggak apa-apa, tapi tolong jangan disesali ya, karena memang ini sudah yang terjadi di kehidupan kamu. Ya mau bagaimana ya, biar gak dengar suara kucing itu lagi terbayang-bayang terus. Ya, astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Menjadi bayangan hitam ya, teman-teman, karena dia seperti memakai kayak jubah hitam gitu ya, Mas ya. Dia tidak mau terbayang-bayang suara kucing, Mas. Jadi dia ingin lokasi ini itu didoakan secara bersama. Dia minta dengan keluarganya juga malah, Mas. Ya boleh, karena saya udah janji ya, teman-teman, kita hubungin keluarganya, kita gelar doa bersama di sini ya, Mas ya. Ya percaya nggak percaya dengan mitos, teman-teman, tapi ini sudah ada kejadian yang nyata ya. Boleh ambil pelajaran dari lokasi ini ya, teman-teman ya, dari cerita ini, bahwa kalau misalnya kita gugup sedang mau melakukan sesuatu ya, kita ambil jalan yang paling terbaik gitu ya, Mas Topik ya. Karena tadi posisinya katanya buru-buru, tapi kan kita bisa membawa
kucing itu pulang ya mas ya, kita urus nanti setelah urusan kita selesai, atau kita suruh orang gitu. Kita kan punya tetangga, punya keluarga, kita bisa minta tolong gitu ya teman-teman. Ya semuanya kembali ke diri kita aja mas, ada yang percaya dengan hal ini, ada yang enggak. Tapi sebagian orang besar itu percaya dengan hal ini. Nyatanya banyak sekali orang yang habis nabrak kucing itu pasti menggelar syukuran kecil-kecilan atau among-among ya teman-teman. Kalau di desa saya, bahkan kalau mau menghubungkan titik baju yang pemilik yang nabraknya itu, si yang nabraknya gitu, mau ngubur kucingnya. Karena waktu itu di depan rumah saya pun ada yang seperti itu teman-teman. Dia buka baju, waktu itu bajunya putih, terus dikuburkan, dia pinjam cangkul ke rumah saya gitu. Ya bagaimana mas, tapi kita langsung ke tempat keluarganya ya teman-teman. Ini saya akhiri dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri